Gadis bernama Konji ini adalah dokter yang sangat berbakat. Dia bisa melakukan operasi sulit, bahwa tidak ada orang lain yang bisa. Dan dia memiliki ibu yang selalu bangga padanya. Ibu yang berbakat selalu berpikir bahwa Onje adalah dokter No. 1 di Korea. Sang ibu dengan antusias memperkenalkan tetangga ke rumah sakit untuk menemukan Onje untuk perawatan. Tapi Onje pura-pura tidak mengenal ibunya. Onje merasa sangat malu di depan rekan-rekannya. Jadi Onje langsung menelpon ibunya dan memarahi ibu. Ketika ibu Onje melihat ini, dia meminta maaf kepada Onje karena menyebabkan masalah bagi Onje. Onje tidak mengatakan apa-apa dan menutup telepon. Keesokan harinya, ketika ibu Onje pergi untuk pemeriksaan di klinik kecil, dokter menemukan bahwa jumlah trombositnya cukup rendah. Dokter menyarankan agar dia pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan umum sebelum ibu Onje pergi. Jangan lupa untuk memperkenalkan Onje kepada dokter. Dia membual bahwa putrinya sangat berbakat. Pada awalnya ibu Onje tidak merasa perlu pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan. Tapi setelah dibujuk oleh adik perempuan berkali-kali, ibu Onje membawa telur ke rumah sakit besar, di mana Onje adalah ibu Onje ingin putrinya melakukan pemeriksaan kesehatan umum. Onje dengan lelah menjawab ibunya bahwa dia sangat sibuk. Lalu dia bertanya, jika ibunya ingin memperkenalkan kenalan check-up lagi. Onje memperingatkan ibunya bahwa dia tidak akan menerimanya kenalan motor S lagi. Onje tidak tahu bahwa itu adalah ibunya yang membutuhkannya untuk memeriksa. Ibu ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu pada akhirnya. Dia tidak memberitahu Onje tentang kondisinya. Sang ibu hanya berdiri dan memperhatikan Onje dari jauh. Melihat Onje tidak punya waktu untuk makan dan harus makan roti kering, ibunya sangat patah hati. Tapi ibu Onje tidak tahu bagaimana harus tampil. Untuk menghibur Onje, jadi dia memilih untuk pergi dengan tenang. Saat hari mulai gelap, ibu Onje berjalan sendirian di jalanan yang ramai. Di sekitar orang-orangnya penuh sesak. Mereka sedang berbincang dan tertawa bahagia satu sama lain. Tapi hati ibu Onje sangat tenang. Dia benci ketidaknyamanan yang dia sebabkan pada putrinya. Pada saat ini, dia sepertinya mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Benar saja keesokan harinya, Onje menerima telepon dari bibinya, mengatakan bahwa ibunya pingsan dan koma. Onje segera naik pesawat untuk menyelamatkan ibunya. Dalam perjalanan dia sangat khawatir. Sepertinya dia berpacu dengan waktu. Dia mulai berdoa kepada Tuhan untuk tidak mengambil ibunya. Tapi ketika dia tiba, dokter mengumumkan kematian ibunya. Onje tidak bisa menerima fakta bahwa ibunya telah meninggal begitu tiba-tiba. Meskipun dokter keberatan, dia masih memberi ibunya pertolongan pertama. Tapi itu tidak lagi efektif. Ibunya tidak akan pernah bangun lagi. Setelah Onje kembali ke rumah, dia melihat bahwa ibunya masih menyimpan semua barang masa kecilnya. Ada juga instruksi terakhir di buku catatan ibunya, menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri dengan baik. Onje menangis sendirian sambil memegangi kepalanya. Keesokan harinya dia pergi jogging dengan sedih. Ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah ditabrak mobil yang melaju kencang. Onje tertegun ketakutan. Dengan reaksi naluriah seorang dokter, dia segera berlari untuk menyelamatkan orang itu. Nyawa pasien dalam bahaya. Onje duduk di tubuh pasien. Dia dengan cepat melakukan CPR pada pasien, diikuti dengan operasi darurat. Semua orang berpaku dengan waktu dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Tekanan darah pasien tiba-tiba turun. Asisten dokter di sebelah Onje, jantung berdetak kencang karena dia takut terjadi sesuatu. Ternyata pasien terbaring di ranjang rumah sakit adalah taipan muda dari grup Samsung Korea. Jadi mereka sama sekali tidak bisa membuat kesalahan. Mereka ceroboh. Kehidupan seluruh keluarga mereka akan dalam bahaya. Tapi Onje tetap tenang dan tenang. Baginya semua pasien itu sama. Dan semua orang harus diperlakukan sama. Di bawah pertolongan pertama Onje dalam teknik stabil, taipan muda itu akhirnya keluar dari bahaya. Kepala departemen yang tidak berguna bergegas untuk bertanya pada Onje tentang kondisinya dan prosedur pembedahan. Dihadapkan pada wawancara media, kepala departemen yang tak tahu malu mengulangi kata-kata persis Onje.
Tapi kepala departemen tidak menyebut Onje dan mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Onje tetap diam. Keesokan harinya ketika Onje mengunjungi pasien, dia menemukan limbah medis yang tersisa dari operasi. Jika sudah lama tidak ditemukan, itu akan mengancam jiwa. Operasi pada pasien ini dilakukan oleh kepala departemen yang penuh kebencian itu. Onje menelepon untuk mendesaknya kembali untuk pemeriksaan, tapi dia sedang berlibur saat itu. Jadi dia memarahi Onje di ujung telepon. Dia menyuruhnya untuk tidak mengganggu liburannya. Hari berikutnya setelah bekerja, dia ke ruang operasi untuk pemeriksaan. Setelah memeriksanya, dia mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan di level terendah, tapi dia sangat sombong. Dia tidak pernah mengakui kebenaran. Tekanan darah pasien tiba-tiba turun dengan cepat. Jadi Onje dengan cepat meraih hati pasien dan memijatnya, tapi tetap tidak membantu. Dia bisa menyelamatkan pasien, tapi sekarang hanya melihat pasien kehilangan detak jantungnya. Kepala departemen tidak meminta maaf kepada pasien dan anaknya, hanya dengan lembut mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya dan pergi, meninggalkan nenek malang dan gadis kecil itu. Onje telah menyaksikan semua ini, jadi dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Jadi dia memberitahu nenek itu. Kepala departemen bertanggung jawab langsung untuk kematian putrinya. Setelah kepala departemen tahu, dia sangat membenci Onje, mengkritiknya karena berani memberitahu anggota keluarga pasien kebenaran. Tapi Onje berpikir bahwa dia harus memberitahu keluarga pasien. Alasan melihat itu, menjaga wanita ini akan mengancam masa depannya. Kepala departemen memecat Onje. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan larangan rumah sakit manapun yang mempekerjakannya. Beberapa hari kemudian di sebuah pulau, kakak itu menggendong cucunya yang sakit dan mati-matian berlari ke satu-satunya kapal rumah sakit yang bisa menyelamatkan cucunya. Melalui diagnosis dokter, bocah itu didiagnosis menderita radang usus buntu akut, panjangnya 2 mm. Jadi operasi harus segera dilakukan. Tapi peralatan medisnya belum sempurna. Jadi tanpa ahli bedah profesional, operasi tidak bisa dilakukan. Kakek khawatir dan ingin menyelamatkan cucunya. Dia terus memanggil dokter untuk segera menyelamatkan cucunya. Saat ini Onje tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia bisa melakukan operasi. Tetapi ketika dia akan memeriksanya, seorang dokter pria menghentikan Onje dan bertanya siapa dia. Onje mengatakan dia adalah ahli bedah baru di kapal rumah sakit. Dia punya hak untuk mengoperasi anak ini di bawah bimbingan kapten. Onje pergi melihat ruang operasi dan instrumen bedah. Onje terkejut dengan apa yang dia lihat di sana, karena peralatannya terlalu primitif untuk membentuk operasi. Lalu Onje bergegas kembali ke ruang pemeriksaan. Dia membawa anak laki-laki itu ke ruang gigi. Dia bertanya pada perawat di sebelahnya untuk menyiapkan instrumen bedah. Dokter pria tidak tega melihat bocah itu begitu kesakitan. Dia meraih Onje dan menyeretnya keluar dari ruang operasi dan memarahinya. Dia memintai Onje untuk menghentikan operasi. Pesawat penyelamat akan tiba dalam 1 jam. Tapi dia tidak mengandalkan perjalanan pulang memakan waktu 1 jam. Butuh 2 jam untuk pergi dan kembali. Anak laki-laki pasti tidak bisa menerimanya. Setelah mengatakan itu, Onje dengan cepat bersiap untuk mengoperasi bocah itu. Perawat yang bingung tidak sengaja memecahkan satu-satunya botol obat bius. Ini membuat segalanya menjadi lebih sulit. Untungnya dokter pria itu punya botol cadangan. Anestesi tiba tepat pada waktunya. Hitungan mundur 30 menit dimulai. Semua orang menahan napas, menunggu hasilnya. Ini adalah operasi pertama di kapal rumah sakit dalam sejarah. Setelah beberapa gerakan oleh Onje, dia akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa anak itu. Semua orang bersorak dan merayakan. Keesokan harinya ketika Onje pertama pergi ke pedesaan untuk mendapatkan perawatan, kepala desa pingsan dan jatuh ke tanah. Onje mulai memeriksa organ-organnya, menemukan tumor arteri besar. Nyawa pasien dalam bahaya. Jadi Onje memutuskan untuk melakukan operasi di tempat. Dokter wanita Onje mengambil risiko besar untuk mengulur waktu bagi pasiennya. Menunggu pesawat penyelamat tiba, mereka segera menghubungi rumah sakit terdekat. Mereka perlu mengatur operasi untuk pasien. Segera setelah pesawat mendarat, mereka menemukan
bahwa rumah sakit benar-benar tidak mampu mengoperasi pasien ini karena kondisi pasien kritis. Jadi Onje tidak punya pilihan, tetapi untuk secara pribadi menunjukkan kemampuannya, dia bisa melakukan operasi pada pasien itu sendiri. Saat ini, direktur rumah sakit berlari dan berteriak keras, yang begitu nekat, menjadi begitu sombong, dan membuat lelucon tentang kehidupan pasien. Tapi saat melihat Onje melakukan operasi, dia dikejutkan oleh keterampilan kedudukan tertinggi Onje. Jadi dia segera mengubah ekspresinya dan mengatakan bahwa rumah sakit membutuhkan bakat seperti dia. Dia sangat berharap Onje akan bergabung dengan rumah sakit. Kata Onje bahwa dia tidak akan melepaskan pekerjaannya di kapal rumah sakit, tapi dia bisa datang bekerja di akhir pekan. Seperti itu, mereka mencapai kesepakatan dan masalah itu diselesaikan. Tapi keesokan harinya, direktur membuat janji untuk bertemu Onje. Dia mengatakan bahwa ruang panggilan penuh dan dia tidak lagi dibutuhkan. Makanan sedang tidak ingin berdebat dengan sutradara tentang alasannya, jadi dia bangun dan pergi. Tapi Onje tahu bahwa rumah sakit tidak bisa tiba-tiba punya cukup banyak orang. Pasti ada alasan internal. Ternyata direkturnya telah menelepon kepala departemen. Tadi malam mengetahui bahwa Onje adalah seorang dokter yang telah dipecat oleh rumah sakit belum lama ini. Sutradara merasa curiga. Iwon-ji membuat kesalahan lain. Posisinya sebagai sutradara akan hilang. Jadi dia memecat Ewan-ji begitu saja. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kapal rumah sakit dan melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter anonim. Itu juga di kapal rumah sakit, bahwa dia bisa hidup sebagai dirinya yang sebenarnya. Dia terus-menerus merasakan kedamaian hidup, dicintai dan diakui. Suatu malam badai seorang pria sedang memindahkan barang ketika kecelakaan tiba-tiba terjadi. Dokter yang datang untuk menyelamatkan mengambil kapak dan dengan tegas memotong lengan pria itu. Orang-orang di sekitarnya langsung bingung. Pria berjanggut menjadi marah dan segera meraih dokter wanita itu. Orang ini berpikir bahwa dia tidak layak menjadi dokter. Untungnya, seorang dokter pria menghentikannya dan menjelaskan bahwa jika Onje tidak memotong lengan pria itu tepat waktu, tangan pria itu bisa memiliki gumpalan darah. Dari sana, sel-sel di seluruh tangan segera menjadi nekrotik, mengarah ke cacat lengkap. Sekarang mereka harus mengamputasinya dan kemudian lakukan operasi untuk memasangnya kembali. Maka masih ada kesempatan untuk sembuh. Pria itu dengan cemas bertanya pada Dungi jika tangannya tak berguna. Karena Onje ini dijelaskan dengan serius bahwa dia harus melakukan operasi sendi dalam waktu 6 jam agar tangan memiliki kesempatan untuk pulih dengan baik. Namun, setelah kapten memanggil tim pertolongan pertama di laut, masih lama tidak ada respon. Selain itu cuaca sedang badai, jadi kapal rumah sakit tidak bisa berlabuh selama 6 jam. Jadi kapten pergi ke Ewonji dan memintanya untuk memasang kembali lengan pria yang terluka. Tapi ini bukan keahlian Ewonji, jadi dia tidak berdaya. Satu-satunya orang yang bisa mengoperasi pria itu adalah direktur rumah sakit. Tapi baru kemarin Ewonji dipecat oleh sutradara karena catatan praktik medis yang buruk dan diusir dari rumah sakit. Kapten berulang kali memohon pada Ewonji untuk menghubungi direktur rumah sakit untuk menyelamatkan pria itu demi martabatnya. Ewonji tidak ingin menghubungi direktur rumah sakit. Dia dengan dingin pergi saat ini. Pria itu mulai panik. Panik karena anaknya baru saja lahir dan dia belum menggendong anak itu sendiri. Sekarang dia tidak bisa menahan lengannya lagi. Jadi dia memohon Onje untuk menyelamatkannya. Tapi Onje tetap pergi dengan dingin. Perawat yang menguping di belakang berpikir bahwa Onje terlalu kejam dan tidak berperasaan. Melihatnya mati tanpa menyelamatkannya. Sangat cepat dokter pria juga datang untuk mencari Onje. Dia dengan tulus memberitahu Onje bahwa ini tidak hanya menyelamatkan orang, tetapi juga cara untuk membantunya menemukan dirinya sendiri. Akhirnya Onje melepaskan martabatnya. Dia menelepon sutradara dan dengan tenang menjelaskan alasannya kepadanya dan memohon padanya untuk menyelamatkan pasien. Meskipun sutradara tidak memiliki kesan yang baik tentang Ewonji, dia masih setuju untuk melakukan operasi jarak jauh. Pada pasien ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa operasi terpandu jarak jauh dilakukan, apalagi itu disiarkan langsung di TV. Semua ini dilakukan di bawah pengawasan rakyat dari seluruh negeri pada saat yang sama.
Kepala departemen yang penuh kebencian juga menonton. Masih sama seperti dulu. Dia takut pada seorang gadis kecil, tetapi memiliki peluang sukses yang tinggi. Dia terus mengejek Eun Jae karena hanya berpura-pura dan tidak bisa berhasil. Setelah 6 jam upaya tanpa henti, semua orang dengan cemas menunggu hasil yang bagus. Akhirnya di bawah bimbingan Eun Jae, jari-jari Pasin perlahan bergerak. Pada saat ini semua orang terharu dan bertepuk tangan. Semua orang mengagumi keterampilan medis terbaik Eun Jae. Ini juga menarik perhatian media. Ketika reporter bertanya kepada Eun Jae jika dia masih ingin kembali kepada kepala departemen, dia dengan tegas menjawab tentu saja dia ingin kembali. Dia pasti akan kembali ke rumah sakit. Dia harus pergi. Semua orang takut pada peramal yang bisa memprediksi nasib orang lain. Tapi dokter memberitahunya bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Jadi dia segera memukul dokter karena mengutuknya. Tapi dia segera dipindahkan ke rumah sakit besar. Eun Jae menyuruhnya menjalani pemeriksaan menyeluruh. Peramal selalu percaya bahwa ramalannya adalah yang paling akurat. Jadi dia tidak percaya omong kosong dokter. Tapi dia tidak lupa bertanya, berapa biaya perawatannya? Dijelaskan dengan baik bahwa dia membutuhkan putrinya untuk datang ke rumah sakit. Tetapi wanita itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki anak perempuan. Setelah menandatangani perjanjian untuk menolak pengobatan, peramal itu meninggalkan rumah sakit sendirian. Sutradara mengamati Eun Jae memperlakukan Pasin seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Jadi dia melepaskan prasangka sebelumnya terhadap Eun Jae. Dia dengan hormat mengundang Eun Jae kembali bekerja. Hari berikutnya, Eun Jae mendiagnosis kondisi peramal sebagai sirosih. Wali Pasin sekarang harus hadir dan menyetujui operasi untuk menyelamatkannya. Direktur sangat terkesan dengan profesionalisme Eun Jae. Hari berikutnya, Eun Jae dan remajanya pergi ke rumah peramal. Lagi mereka memintanya untuk menyetujui operasi, tapi dia masih tidak percaya pada kekuatan sains. Dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Melihat itu, Eun Jae dan dokter pria tidak punya pilihan selain pergi. Tapi tiba-tiba Eun Jae memikirkan sesuatu. Jadi dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa ke rumah peramal. Tapi para peramal masih menolak untuk pergi ke rumah sakit. Ternyata putrinya menyesal memiliki ibu yang percaya tahayul. Sebelum itu keduanya bertemu. Putrinya sangat takut, tapi orang lain akan melihatnya dan menertawakannya karena menjadi putri peramal. Itu sebabnya putri selalu ingin memutuskan hubungan dengan ibunya. Sang ibu dengan hati-hati bertanya kepada Deoche, "Putri, jika memiliki ibu sepertiku membuatmu merasa malu." Tetapi putrinya berpikir itu benar. Dia juga mengatakan bahwa ibunya selalu melakukan hal-hal yang tidak seperti orang normal. Sang ibu tidak marah dan mengeluarkan setumpuk uang dan memberikannya kepada putri. Ternyata bahwa sang ibu tidak percaya bahwa dia sakit, tapi dia hanya ingin meninggalkan uang untuk putrinya. Seperti ketika dia masih muda, dia selalu meninggalkan hal terbaik untuk putrinya, memegang uang dari ibu di tangannya. Putri merasa sangat bingung. Emosinya sangat rumit. Dia gemetar dan duduk di tanah dan menangis. Hari berikutnya, Eun Jae pergi ke rumah peramal lagi. Eun Jae berbicara dengan penuh kasih sayang tentang kesalahpahaman. Dia dan ibunya membutuhkan waktu bersama. Itu sebabnya mereka tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Eun Jae mengatakan bahwa dia seharusnya tidak berpikir begitu. Memberi putrinya uang untuk membantu putrinya menghilangkan prasangka sebelumnya terhadapnya. Padahal Eun Jae banyak bicara. Peramal itu masih menolak untuk melakukan operasi. Dokter Kwakun yang berdiri di luar melihat semuanya. Tiba-tiba dia memikirkan cara untuk menemukan putri peramal. Jadi melalui guru Kwakun, mereka segera menghubunginya. Eun Jae menemukan putri ini. Eun Jae memberitahunya bahwa ibunya membutuhkan transplantasi hati untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, ibunya pingsan di rumah dan dibawa ke rumah sakit. Eun Jae bersiap untuk operasi peramal. Dia benar-benar tidak menginginkan tragedi antara dia dan ibunya terjadi lagi. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk mendamaikan keduanya. Setelah operasi transplantasi, peramal itu berangsur siuman. Putrinya juga datang ke sisinya dan tersedak tangisan ibu. Lalu keduanya saling berpelukan.
Keesokan harinya Taipan muda dari Samsung Group diselamatkan oleh Eun-jae pergi ke rumah sakit. Tujuannya kali ini adalah untuk membeli kembali rumah sakit. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Eun-jae. Ingin dia menjadi direktur rumah sakit. Namun setelah tuan muda tahu bahwa Eun-jae telah dipecat oleh kepala departemen, dia langsung marah dan mengajak kepala departemen. Dipermalukan seperti itu. Kepala departemen sangat membenci tuan muda. Tapi saat ini dia masih ingin memonopoli posisi kepala departemen. Hari berikutnya, seorang guru yang telah mengajar di pegunungan selama 30 tahun tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ia terlihat memegangi dadanya menahan sakit yang teramat sangat. Dokter siapa? Tiba tepat waktu untuk memberikan pemeriksaan pendahuluan. Untungnya tidak ada yang serius. Guru ini dan ayah Kwa Hyun adalah saudara dekat. Dia juga guru pertama Kwa Kun. Jadi Kwa Hun memberikan perhatian khusus kepada guru. Ketika guru akan segera keluar dari rumah sakit, Kwa Hun melihat hasil tes darah rutin. Ketika Kwa Hun menemukan itu, jumlah trombosit melebihi standar. Dia curiga gurunya menderita wasir. Jadi dia meminta Eun-jae untuk memeriksa guru, yang membuat guru sedikit malu. Setelah Eun-jae menyelesaikan ujian, dia mendiagnosis kanker dubur. Namun pemeriksaan lebih lanjut diperlukan sebelum keputusan akhir bisa dibuat. Hal-hal ini membutuhkan wali guru untuk diberitahu, tetapi melalui Kwa Kien. Eun-jae tahu itu 10 tahun yang lalu. Karena kanker dubur istri guru meninggalkannya, sayangnya guru juga tidak punya anak. Guru itu bertekad untuk membuat anak-anak pegunungan sukses. Suatu hari guru itu selalu menjadi orang biasa yang pendiam, orang yang luar biasa. Pada akhirnya, Eun-jae masih melakukan MRI pada guru dan didiagnosis menderita kanker dubur. Kwa Kyun sangat sedih setelah mendengar berita ini. Eun-jae meminta direktur untuk mengoperasi guru, tapi operasinya sangat sulit. Jika kanker dubur harus diangkat, hati harus dipindahkan satu persatu. Setelah berhasil mengangkat kanker dubur, hati kemudian ditransplantasikan satu persatu dan kembali ke posisi semula. Selain itu, aorta melekat pada kanker dubur. Jadi operasinya sangat sulit. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya saat ini adalah kepala departemen yang penuh kebencian di Rumah Sakit Nasional Seoul. Keesokan harinya ketika Eun-jae membuka pintu untuk memeriksa, kepala departemen muncul di ruang guru. Ini mengejutkan Eun-jae, kepala departemen, dan guru mengobrol dengan gembira. Ternyata guru itu juga kepala guru pertama departemen. Dengan hubungan tambahan ini, Eun-jae pasti tidak akan bertarung. Kepala departemen juga mengatakan bahwa operasi guru akan ditangani oleh tim dokter profesionalnya. Dan itu tak ada hubungannya dengan Won-hee. Eun-jae masih belum menyerah. Dia ingin meyakinkan guru untuk membiarkannya melakukan operasi seperti operasi yang sulit. Jika Won-hee berhasil, dia bisa dengan yakin kembali ke Rumah Sakit Nasional Seoul. Kemudian Won-jae pergi mencari sutradara. Dia mengatakan bahwa guru harus melakukan operasi. Tapi nyatanya keduanya tahu bahwa operasi ini sangat sulit. Aorta pasien menempel pada kanker dubur. Jadi tingkat keberhasilan operasi kurang dari 10%. Tidak menyerah, Eun-jae menemui guru untuk membujuknya. Namun guru memutuskan untuk berhenti operasi. Dia ingin menggunakan 3 sisanya bulan untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti. Setelah keluar dari rumah sakit, guru begadang semalaman, mempersiapkan buku teks, dan menulis instruksi untuk siswa. Pada siang hari guru menghabiskan waktu bersama anak-anak. Seiring berlalunya hari, waktu guru untuk hidup hampir habis. Di bawah bimbingan Ko Kyon, guru pergi menemui ayahnya, yang diam-diam kembali ke negara. Mereka berdua adalah saudara dekat. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa ayah ini akan tak mengenali anaknya yang berada di sisinya siang dan malam. Tapi dia langsung mengenali teman lamanya, yang sudah 30 tahun tidak dia temui. 2 orang pria berpelukan dan menangis. Ini terakhir kali mereka bertemu dalam hidup mereka. Keesokan harinya,
Ayah Kwakwe tiba-tiba jatuh sakit. Dia menjadi gila mencari narkoba, lalu bertelanjang kaki ke gunung untuk merawat batang pohon. Tiba-tiba Kwa Hyun menerima panggilan telepon misterius. Dia buru-buru pergi ke panti jompo. Kwa Hun dan staf medis pergi ke hutan untuk mencari ayahnya. Dia berteriak memanggil nama ayahnya. Saat Kwa Hyun berbalik, dia tiba-tiba melihat ayahnya. Semua orang dengan cepat berlari. Mereka seharusnya senang menemukannya. Tapi mereka terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Ayah Kwa Hun sedang melakukan operasi untuk menjahit luka di batang pohon. Kwa Hun tidak percaya itu. Ayahnya bisa melakukan hal yang luar biasa. Tidak menyangka bahwa perang akan menyakitkan. Ayahnya begitu banyak. Ayahnya dulunya adalah seorang ahli bedah yang sangat baik. Terkenal baik di dalam negeri maupun internasional. Bahkan berkat dokter hebat seperti ayahnya, negara mendapatkan pijakan di pasar internasional. Karena ini, ayah Kwa Hun dikirim ke negara yang dilanda perang untuk bekerja sebagai dokter lapangan. Di bawah pengeboman terus-menerus, sejumlah tentara yang terluka begitu besar bahwa dia takut pada pasien. Tidak lama kemudian, ayah Kwa Hun menderita luka akibat kerja. Setelah itu, ayah Kwa Hun diam-diam melarikan diri dari medan perang, kembali ke kampung halamannya. Penyakitnya saat ini tidak dapat disembuhkan dengan cepat. Negara sama sekali tidak peduli padanya. Menghadapi ayah yang sakit parah, Kwa Hun merasa sangat tidak berdaya. Menangis sendirian di tengah hujan. Masih banyak lagi hal yang telah dilakukan ayahnya. Suatu ketika ayah Kwa Hun mengingat perang di benaknya, berusaha menghindari tembakan. Tapi nyatanya, dia berlarian di jalan yang damai, memegang erat kepalanya dengan kedua tangannya. Dia berusaha untuk tidak mengingat adegan tembakan yang mengerikan itu. Pada saat itu, saat ayah Kwa Hun hampir tertabrak mobil, Kwa Hun dengan cepat berlari untuk melindungi ayahnya yang ketakutan. Dengan tubuhnya yang lemah, karena waktu itu, Kwa Hun berlari keluar untuk menemukan ayahnya. Karena dia datang terlambat, pasien lainnya meninggal di rumah sakit. Jika dia bisa tiba sedikit lebih awal, tragedi tidak akan terjadi. Karena ayah Kwa Hun memiliki banyak pengalaman untuk dipelajari. Oni berharap dia bisa mengajarinya. Saat NJ mengambil komputer ayah Kwa Hun dan meminta kata sandi, dia memang memberikan kata sandi yang benar. Kwa Hun langsung kaget, karena ini adalah hari ulang tahun Kwa Hun. Jawaban sang ayah membuat sang putra tercengang. Ternyata bahwa ayah Kwa Hun tak melupakannya. Hanya saja terkadang ayahnya berpikiran jernih. Terkadang ayahnya bingung. Baru saja sebuah bus sekolah jatuh ke jurang. Adegan di tempat kejadian sangat tragis. Pengemudi ditikam di. Staf medis perut dengan cepat tiba di tempat kejadian. Dokter wanita Onje terluka parah, tapi masih bergabung dengan tim penyelamat. Dan menulis catatan pada masing-masing siswa sekolah dasar. Cedera. Dokter Kwa Hun melihat lengan Onje terkilir dan tidak bisa bergerak. Karena itu, dia menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk segera mengembalikan lengannya ke posisi semula. Penyelamatan akhirnya berhasil. Tiba-tiba guru menemukan bahwa ada siswa lain di dalam mobil yang sedang dalam bahaya, sehingga Kwa Hun bergegas mencari bocah itu. Dia menemukan bocah itu tidak sadarkan diri di dalam mobil. Kwa Hun memeluk anak itu dengan erat untuk melindungi kepalanya. Untung mobil berhenti dan tidak jatuh lebih jauh. Hun Jae memecahkan jendela mobil dan memberikan kotak P3K pada Kwa Hun. Ketika memeriksa anak laki-laki itu, mengalami kesulitan bernapas. Napasnya sangat lemah, jadi dia harus segera diintubasi. Untuk mendukung pernapasannya sebaliknya, hidupnya akan dalam bahaya. Kwa Hun sedang bersiap untuk melakukan intubasi. Obsesi mendalam di hatinya muncul kembali. Tangannya masih gemetaran saat kritis Onje muncul, memecahkan obsesi Kwa Hun. Kwa Hun bilang dia masih belum bisa melakukannya. Tapi di bawah dorongan terus-menerus Onje, Kwa Hun akhirnya berhasil diintubasi. Bocah itu beruntung mendapatkan kembali tanda vital normal berkat obsesi Onje Kwa Hun yang menghilang. Sebagai hasilnya hubungan mereka berkembang dengan cepat. Mereka memulai kencan pertama mereka. Onje mencoba berciuman untuk pertama kalinya, dan dia terus memikirkan perasaan berciuman. Kemarin, detak jantung dan tekanan darahnya meningkat pesat. Hal baik dimulai kemarin. Hari itu,
seorang artis Korea Inggris datang ke kapal rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia ingin melukis untuk kapal rumah sakit ini, untuk merekam semua momen indah dalam hidup. Tapi sebenarnya identitasnya adalah mantan pacar Kwon Hyun. Jelas tujuannya datang ke sini kali ini adalah untuk mencuri Kwon Hyun dari On Jae. Dia sengaja berbohong bahwa dia menderita leukemia dan sekarang hanya punya 6 bulan untuk hidup, untuk mendapatkan kasih sayang Kwon Hyun. Dia bahkan menantang Won Jae. Dia menyuruh On Jae untuk menjauh dari Hyun. Baru beberapa menit yang lalu Jiang menangis dan memberitahu Kwon Hyun bahwa dia hanya punya 6 bulan untuk hidup. Tapi saat berikutnya, dia menari di bar. Tak terduga adik perempuan Kwon Hyun melihat adegan ini. Pada saat yang sama, ibu Kwon Hyun juga datang untuk menangkap basahnya. Ibu Kwon Hyun segera memanggil Kwon Hyun. Dia berteriak keras dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan wanita ini menjadi menantunya. Kwon Hyun perlahan mengatakan bahwa Ji-yeon mengetahui bahwa dia menderita leukemia. Pergi ke bar adalah caranya menghilangkan stres. Setelah mendengar itu, ibu Kwon Hyun tak bisa berkata-kata. Siang hari Jiang kembali ke kapal rumah sakit dan terus mengganggu Kwon Hyun. Sebenarnya dia tidak ingin melihatnya. Alasan mereka putus adalah karena Jiang membohonginya. Kwon Hyun menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Dia berbohong dan mengkhianatinya berkali-kali. Kwon memilih untuk tidak menanggungnya lagi. Jadi dia memutuskan untuk putus dengan Jiang. Sekarang, dia muncul lagi dan bahkan datang ke kapal rumah sakit. Setelah Kwon Hyun dan On Jae memastikan hubungan mereka, ini benar-benar tidak dapat diterima. Pasien bisu tuli mengalami kesulitan berkomunikasi. Ketika dia tiba di kapal rumah sakit, semua orang bingung, tapi untuk Kwon Hyun, itu tidak masalah sama sekali. 10 tahun yang lalu, untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasien bisu tuli, dia belajar bahasa isyarat saat itu. Jeong bertemu Kwon Hyun dan jatuh cinta padanya. Dia menyukai keseriusan Kwon Hyun. Dia menyukai cara dia mengatur semuanya dengan rapi, sehingga Jeong terpesona oleh pesona Kwon Hyun. In Jae juga jatuh cinta padanya. Karena ini, Jeong melihat bahwa On Jae sangat mencintai Kwon Hyun. Jadi, Jeong segera mengingatkan On Jae tentang posisinya. Jeong juga bilang, kalau aku dan Kwon Hyun sudah bertunangan. Yoon Jae tidak percaya untuk sesaat. Yoon Jae bahkan mencurigai alasan di balik itu. Setelah Kwon Hyun berkomunikasi dengan pasien bisu tuli, dia belajar bahwa orang yang benar-benar membutuhkan perawatan adalah putranya. Segera setelah itu, putranya dibawa ke kapal rumah sakit. Dia tidak sadarkan diri. Kwon Hyun dengan cepat menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya kepada ibu pasien tentang kondisi putranya saat ini. Apakah dia pernah makan atau terkena zat beracun? Jawabannya tidak begitu. Kwon Hyun membuka pakaian anak itu dan menemukan bahwa itu adalah tumor kulit yang pekat yang menyebabkan sepsis. Jadi bocah itu membutuhkan operasi segera. Kalau tidak, dia akan mati dalam waktu 3 jam. Mereka segera menjadwalkan operasi. Keesokan harinya, ketika Ji-yeon menerima panggilan telepon, dia bersembunyi di ruang istirahat untuk menjawab telepon. Ternyata leukemianya palsu. Semuanya adalah plot yang dibuat olehnya, hanya untuk mendapatkan bantuan Kwon Hyun agar dia meninggalkan On Jae, dan dia hanya bisa merawatnya selama sisa hidupnya. Kwon Hyun yang polos masih tidak tahu apa-apa. Saat ini, On Jae sedang beristirahat di belakang Ji-yeon. Dia bisa dengan jelas mendengar setiap kata yang Ji-yeon ucapkan. Meskipun On Jae telah memahami kelemahan Ji-yeon, dia tidak segera mengekspos Ji-yeon. Kwon Hyun berjanji akan selalu berada di sisi UNJ di masa depan, jadi dia berharap dia tidak akan meninggalkannya. Beong mencari tahu tentang percakapan itu. Jadi keesokan harinya dia pergi menemui On Jae untuk berbicara. Tapi dia tidak tahu bahwa On Jae sudah tahu tentang dia selingkuh dari Kwon Hyun. Jiang dengan kuat menyatakan perang. On Jae tidak takut sama sekali menceritakan semua yang dia tahu. Jiang sangat panik setelah mendengarnya. Dia memohon kepada On Jae untuk tidak memberitahu Kwon Hyun. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi Kwon Hyun. Makanan bukan tipe orang yang mengandalkan trik untuk menang. Jadi dia berjanji pada Jian untuk tidak memberitahu Kwon Hyun tentang ini. On Jae juga bukan orang yang sangat baik. Ayahnya memiliki banyak hutang judi. Jadi dia meminta Uan melalui adik laki-lakinya untuk melunasinya setelah kembali ke asrama staff. On Jae masih harus berurusan dengan Ji-yeon.
Ji-yong tanpa malu-malu berkata di depan semua orang bahwa dia ingin tidur sekamar dengan On-jae. Semua orang bingung karena ada begitu banyak kamar. Mengapa Ji-young memilih kamar Eun-jae? Ternyata Eun-jae adalah saingan cintanya. Dia pertama kali pergi ke kamar Eun-jae. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat bahwa Eun-jae sedang tidur di lantai yang dingin. Tidak ada tempat tidur atau selimut hangat. Ji-young merasa situasinya tidak baik. Jadi dia bilang mau tidur di kamar Kwokun. On-jae mengatakan itu tidak masalah di permukaan dan bertingkah seolah dia tidak peduli. Namun saat Ji-young masuk ke dalam ruangan Kwokun-nya dan memeluknya erat, On-jae mulai panik. On-jae merasa sangat khawatir di dalam. Sesekali On-jae ingin keluar untuk melihat apa yang mereka berdua lakukan. Tiba-tiba dia mulai bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Memang cinta benar-benar membuat orang kehilangan akal. On-jae begadang sepanjang malam. Keesokan paginya, Kwon dan Jiang tidak keluar dari ruangan yang sama. Ternyata Kwon telah menolak Jian. Tadi malam dia bangun dan pergi tidur di rekannya. Kamar Jae-jul Eun-jae merasa lega. Sekarang setelah kembali ke kapal rumah sakit, Ji-young dengan marah mengikuti Kwon. Jadi Jeju bertanya pada Ji-young jika Kwon tahu bahwa dia tidak menderita leukemia. Ji-young menyadari ada yang tidak beres. Hanya Eun-jae yang tahu bahwa dia tidak menderita leukemia. Jadi, mana mungkin Ji-jeo tahu? Jadi Jelung pergi ke Eun-jae untuk menanyainya lagi. Eun-jae mengatakan bahwa dia tidak memberitahu Ji-jel. Sebenarnya, ketika Jiang mengakui bahwa dia tidak menderita leukemia, Ji-young sedang memperbaiki komputer di kamar sebelah. Dan mendengarnya Kwon mengetahui semuanya. Dia tidak marah sama sekali, dia hanya terlihat kesal. Dan mengatakan bahwa Ji-young bisa pergi sekarang. Dia tidak membutuhkan teman yang hanya tahu bagaimana berbohong. Ji-young tidak memiliki kemampuan untuk melawan, karena bagaimanapun juga dia pantas mendapatkannya keesokan harinya. Sekelompok penagih utang mengepung Eun-jae. Uang hutang ayahnya masih belum dibayar. Ayah petani mengajak anaknya bekerja di ladang. Anak keras mengkritik ayahnya bahwa dia tidak ingin melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Dia sengaja menghancurkan sarang lebah besar di halaman. Ayah dan anak itu dikelilingi oleh lebat. Jadi mereka hanya bisa lari. Dalam kepanikan mereka lari dan jatuh dari gunung. Ayah langsung pingsan. Putranya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi ayahnya. Menerima panggilan, polisi diberitahu tentang keadaan darurat. Mereka segera memberitahu kapal rumah sakit di laut sekitarnya untuk melakukan penyelamatan. Tim medis dengan cepat tiba di tempat kejadian dan memberikan perawatan darurat kepada pasien. Kembali ke kapal rumah sakit, sang ayah sadar kembali. Orang pertama yang ingin dia lihat adalah putranya. Untuk melindungi ayam, cedera putranya sangat serius. Begitu serius, sehingga dia tidak bisa berbicara saat ini. Bapak sangat takut terjadi sesuatu pada sang putra. Dia terus mengatakan bahwa dia harus tidak memaksa putranya untuk pergi bekerja dengannya. Putranya tidak bisa berbicara begitu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tangannya yang gemetar dan menulis di selembar kertas. Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya tidak egois dan memarahimu seperti itu. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Dia bilang bahwa dia tidak akan pernah marah pada ayahnya lagi. Setelah membacanya, sang ayah menangis dan memaafkan sang putra. Putra menyeka air mata dari sudut mata ayahnya. Dengan tangan lemahnya, Ons berdiri di samping mereka. Sangat tersentuh, dia tidak bisa tidak memikirkan ayahnya yang masih terbaring di kamar rumah sakit. Dia tak bisa memperlakukan ayahnya dengan tulus. Ayahnya ingin menghapus catatan medis kali ini dan berpura-pura tidak memiliki penyakit. Menipu uang asuransi 1,5 miliar. Onji benar-benar tidak akan membiarkan ayahnya melakukan hal seperti itu. Adegan ini diam-diam diamati oleh Kwon yang ada di sampingnya. Dia diam tak bersuara. Setelah keluar dari kamar rumah sakit, sekujur tubuh Onje mulai gemetar. Dan dia menangis. Onje menangis dan mengatakan bahwa dia selalu berperilaku dengan cara yang paling tidak sedap dipandang. Lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia duduk sendirian di pojokan sambil menangis. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan ayahnya sekarang adalah kepala departemen. NJ mengesampingkan harga dirinya dan berlutut untuk memohon padanya untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi dia ditolak oleh kepala departemen. Kesulitan datang ke NJ satu demi satu. Karena
Biaya pengobatan ayahnya sangat mahal. Dia hanya bisa makan mie instan. Dengan adik laki-lakinya, menangis dan memohon kepada Onj bahwa tidak peduli apa yang mereka miliki untuk menyelamatkan ayah mereka. Dia mengatakan bahwa hidup ayahnya terlalu menyedihkan, padahal ayah mereka telah melakukan banyak kesalahan. Sebagai anak-anaknya, selama mereka memiliki kemampuan, mereka harus menyelamatkannya. Wonjo mengerti segalanya. Jadi malam itu dia memanggil dokter yang lebih baik untuk meminta saran tentang cara memperlakukan ayahnya. Wonjo mencoba banyak cara, tetapi masih belum mendapatkan hasil. Satu-satunya harapannya masih kepala departemen dari rumah sakit besar kali ini. Direktur rumah sakit yang selalu peduli pada Wonjo membuat janji untuk bertemu dengan kepala departemen dan berharap dia bisa mengoperasi ayah Wonjo. Direktur rumah sakit mengatakan bahwa dia masih muda, tidak masalah. Apakah dia peduli tentang hal-hal lain atau tidak? Tidak masalah, tapi ketika dia sudah tua, akankah pikirannya masih berpikiran sempit? Akhirnya, kepala departemen yang penuh kebencian itu yakin. Direktur rumah sakit bertanya, jika ini yang ingin dia kejar. Kepala departemen jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Setelah mendengar ini, tekanan darah ayah NJ menurun tajam. Di atas ranjang rumah sakit dia buru-buru masuk ke dalam taksi dan berdoa kepada Tuhan agar ayahnya selamat. Ibunya telah meninggal karena dia tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Supirnya memberitahu Yunja bahwa penerbangan terakhir sudah lepas landas. Jadi dia menelepon rekannya dan memintanya untuk membantunya merawat ayahnya. Kwak Yun langsung berdiri. Onje menangis dan memberitahu Kwak Wen di ujung telepon bahwa ayahnya sakit parah dan dia ingin menyelamatkannya. Onje tidak ingin satu-satunya ayahnya meninggalkannya. Kwak Wen berjanji akan menjaga ayahnya dengan baik dan mendorongnya untuk menjaga dirinya dengan baik. Namun Onje memutuskan untuk mengangkat tumor di kantong empedu ayahnya sendiri. Bukan hanya ini operasi sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga pertama kali seorang putri melakukan operasi pada ayahnya sendiri. Sutradara selalu menentangnya. Dia menatap Onje dan tersentuh dengan apa yang telah dia lakukan untuk ayahnya. Dan juga tergerak oleh keyakinannya yang kuat. Jadi dia setuju untuk operasi dan terus menyemangati Onje. Tapi ayahnya sedang mengemasi pakaiannya dan bersiap meninggalkan rumah sakit. Onje bergegas untuk bertanya kepada ayahnya apa yang sedang terjadi. Ayahnya sudah mengajukan aplikasi keluar ke rumah sakit dan serikat pekerja. Dia tidak akan menerima perawatan, ucap Onje dengan sikap yang sangat teguh bahwa dia akan menyelamatkan ayahnya Reddy. Tidak peduli apa dia akan menyelamatkannya. Jadi dia harus hidup untuk menebus kesalahannya. Setelah mengatakan itu, Onje pergi untuk mempersiapkan segalanya untuk operasi. Saat ini, kepala perawat kapal rumah sakit menyadari ada sesuatu yang salah. Selain dokter pria, juga memberitahukan tentang kondisi ayah Onje. Kepala perawat itu seperti saudara dekat Onje. Dia menanyai semua orang mengapa ayah Onje sakit dan tidak ada yang datang mengunjunginya. Hari berikutnya, kepala perawat pergi ke rumah sakit untuk mencari Elni dan menyalahkan Elni untuk selalu diam-diam menanggung semuanya dan sengaja menjaga teman-temannya di kapal rumah sakit tetap bodoh. Ini membuat orang lain sangat patah hati. Tepat saat dia berbicara, semua teman yang berjuang bersama muncul di lorong di kejauhan. Mereka adalah dukungan terkuat Onje. Ahrim melangkah maju dan memeluk Onje dengan penuh kasih sayang. Itu adalah pemandangan yang hangat. Semua orang dengan gugup mempersiapkan ini. Operasi yang sangat sulit. Ayah NJ sedang sekarat di ranjang rumah sakit. Adik laki-lakinya berada di samping sang ayah, berbicara tentang rencana luar biasa yang dia miliki. Setelah operasi, setelah mengatakan itu, dia memeluk ayahnya dan menangis. Ketika dia membawa ayahnya ke operasi, dia juga terus bersorak untuk kakak perempuannya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia mulai menghela nafas bahwa kepercayaan penuh hanyalah akting. Onju bertanya kepada ayahnya, apakah dia takut? Dia menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia akan mencoba yang terbaik. Onju menyuruh ayahnya untuk tidur. Ketika dia bangun, semuanya akan berakhir. Ayahnya menarik Onju kembali dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, itu karena masalah kesehatannya. Dia menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya sudah siap. Yunja perlahan membuka pintu
ahli bedah utama berdiri di SI. Ternyata itu adalah kepala departemen. Dia memohon untuk Onje. Tidak tahu kenapa, dia bersedia mengoperasi ayahnya. Sementara Onje sedang berpikir, kepala departemen langsung bertanya, yang mengizinkan Wali muncul. Di ruang operasi, dia memarahinya dan menyuruhnya keluar. Dia mengucapkan kata-kata paling kejam, tapi sebenarnya mereka sangat menghangatkan hati. Dengan upaya tim medis terkuat di Seoul, dipimpin oleh kepala departemen, ayah Onje akhirnya diselamatkan. Kepada kepala departemen, dan Onje juga menyelesaikan konflik di antara mereka. Kepala departemen meminta maaf kepada Onje untuk apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan berterima kasih padanya karena mempercayainya untuk menyelesaikan operasi ayahnya. Seorang anti dari kota sedang berdebat dengan sahabatnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa mengantuk tak terkendali. Dia segera melupakan sahabatnya. Lalu wajahnya menjadi pucat, dan dia pingsan di pelukan Kwakyeon. Ia segera menggendong Pasin di punggungnya, dan berlari cepat menuju kapal rumah sakit. Kwakyeon mulai memeriksa Pasin dengan teliti, tapi masih belum bisa menemukan penyebab penyakitnya. TEKAIN darah Pasin turun tiba-tiba. Dia harus segera melakukan CPR untuk mengembalikan irama jantung normal. Selama CPR ponsel Kwakyeon terus berdering. Itu adalah telepon dari panti jompo ayahnya. Dia begitu fokus merawat Pasin bahwa dia tidak memperhatikan ayahnya. Akhirnya detak jantung Pasin kembali normal. Kwakyeon pergi keluar untuk menjawab telepon dan tahu bahwa ayahnya telah melarikan diri dan hilang. Lagi-lagi makin mengkhawatirkan keselamatan Pasin. Jadi dia memilih untuk tidak mencari ayahnya dan fokus melayani Pasin. Ketika dia kembali ke kapal rumah sakit, dia tidak sengaja mendengar sahabat Pasin katakan itu, Pasin suka makan sayuran liar dari pegunungan. Kwakyeon langsung sadar kenapa. Dia tidak memulai penyelidikan dari makanan. Sahabat Pasin menceritakan apa yang terjadi hari itu. Mereka bertiga adalah teman baik yang tumbuh bersama. Pasin kebetulan pergi ke Seoul dan menjadi wanita kaya setelah kembali ke kota asal. Pasin mengabaikan sahabatnya dan mereka berdua saling membenci. Mereka berdua hanya fokus memetik sayuran liar. Gon melihat sahabatnya begitu dingin dan tega. Jadi dia mulai memarahi Pasin. Tapi Pasin juga tak tahan. Jadi mereka bertiga mulai berdebat. Gon dengan marah mengatakan itu, dia tidak ingin menjadi berteman dengan orang yang begitu sombong. Dan setelah mengatakan itu dia dengan marah pergi. Lalu, Gohan dan temannya pergi memancing dan menangkap udang. Tiba-tiba salah satu kakinya tersangkut di tumpukan sampah. Asal yang tidak diketahui tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa keluar. Tangki oksigen juga terputus dan tenggelam. Jadi dia tidak punya pilihan tapi untuk segera melepas peralatan di tubuhnya. Ketika dia muncul, itu berhenti bernapas. Gon diselamatkan dan dibawa ke kabin. Kapal rumah sakit menerima panggilan darurat. Wonji dan Kwakyeon bergegas ke tempat kejadian untuk perawatan darurat. Pasin tenggelam dan tercekik. Jadi Onje memeriksanya, melakukan kateterisasi jantung, dan menempatkan tabung endotrakeal untuk membantu pernapasannya. Setelah memeriksa, anggota tubuh Pasin tidak dikendalikan oleh otak. Penyebabnya adalah transisi cepat dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Setelah Pasin terluka, Hwanje didiagnosis menderita asma. Jadi dia harus dibawa ke hiperbarik, ruang terapi oksigen segera, bahwa tubuh Pasin perlahan bisa menyesuaikan diri dengan normal. Tekanan udara, perawatan yang cermat diperlukan untuk mencapai hasil bertahap. Awalnya dia tidak bisa bergerak, tapi anggota tubuhnya dengan cepat bisa berdiri dan berjalan. Keduanya berpelukan dan menangis. Nasib manusia sungguh menyedihkan. Baru kemarin keduanya berdebat, tapi sekarang mereka berdua dirawat di rumah sakit. Gohan terus memarahinya di rumah sakit. Pasin juga menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Gohan. Dia mengatakan bahwa dia tidak mencolok seperti yang dilihat orang. Sebenarnya dia mengandalkan menyelam dan memancing untuk mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidupnya. Tidak lama setelah menikah, suaminya menceraikannya. Setelah putranya tumbuh dewasa, dia diam-diam menjual rumah itu. Jadi dia tidak punya pilihan, tapi untuk pindah kembali ke rumah orang tuanya. Setelah mendengarkan ini, mereka bertiga merasa sedih.
atas kesulitan masing-masing. Konflik antara mereka bertiga terselesaikan. Hubungan mereka kembali ke masa paling polos. Ketika mereka masih anak-anak, mereka bisa menyelam bersama. Tapi mereka berharap bisa kembali dengan selamat. Setiap kali mereka pergi menyelam, hari itu, sekelompok preman memiliki senjata tetapi tidak merampok uang. Mereka tiba-tiba masuk ke kapal rumah sakit. Mereka perlu menemukan ahli beda untuk bos mereka. Sang pemimpin secara khusus menginginkan dokter wanita Korea berbakat, Won Jae Kwon, berdiri untuk melindunginya. Terlepas dari segalanya, tapi dia hampir tertembak. Polisi di pantai mendengar suara tembakan, hanya bertanya kepada rekan-rekan mereka, apakah mereka mendengarnya. Dan kemudian meninggalkan Ko Hyun tidak takut, dan mengatakan bahwa dia bisa membantu dokter wanita di Jae. Di bawah ancaman pemimpin bernama Kang Mu Eon, Jae mengemas peralatan yang diperlukan untuk operasi ke atas perahu, dan dengan cepat bergegas ke gudang penyelamatan. Win Jae sangat takut dengan pemandangan di depannya, bahwa matanya melebar, mayat ada di mana-mana. Ternyata obat transnasional. Perampokan baru saja terjadi di sini. Selama perampokan terjadi baku tembak sengit di antara mereka. Bos berjas itu tertembak dan jatuh ke tanah. Bawahan bodoh itu ingin memanggil polisi dan membawa bos ke rumah sakit, tapi dimarahi oleh Kang Mu. UNMU mengangkat telepon dan memeriksa berita tentang kapal rumah sakit. Dan mereka berada di dekatnya. Jadi Eun Jae dan Kwak Yun dibawa paksa ke sini, melihat bos yang terluka parah, terbaring di tanah sekarat. Eun Jae dengan cepat memakai sarung tangan untuk memeriksa lukanya, menemukan bahwa pasien telah ditambak di kedua sisi. Untungnya, pelurunya tidak merusak organ dalam. Semua pembacaan tekanan darah di bawah 70. Sehingga pasien mengalami kesulitan bernapas. Won Jae meminta itu. Pasien dibawa kembali ke kapal rumah sakit, segera untuk operasi. Kang Mu mengatakan bahwa dia hanya bisa melakukan operasi di spa. Won Jae mengatakan bahwa operasi di lingkungan yang kotor sangat mudah bagi luka untuk terinfeksi. Selain itu tidak ada cukup obat bius untuk disuntikan. Selanjutnya operasi besar. Untuk mengeluarkan pelurunya akan membutuhkan dukungan profesional dan staf medis yang memadai untuk menyelesaikannya. Kang Mu sangat marah saat mendengar ini. Dia mengangkat senjatanya lagi, berteriak bahwa operasi harus dilakukan di tempat. Pada saat ini, tekanan darah pasien turun tajam. Kwak Yun dengan cepat mengintubasi pasien untuk membantunya bernapas. Barulah tekanan darahnya stabil. Kwak Yun meminta Kang Mo untuk setuju untuk membawa pasien kembali ke kapal rumah sakit. Untuk perawatan kali ini dia setuju. Tapi dia bertanya pada Eun Jae untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam waktu 3 jam. Sebaliknya dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang di kapal rumah sakit akan terbunuh. Operasi besar seperti itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam di bawah tekanan besar. Eun Jae setuju untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jadi pasien dibawa kembali ke kapal rumah sakit. Saat ini, mereka menghadapi masalah yang sangat serius. Jika dia tertembak, aorta pasti akan pecah. Bahkan jika pelurunya bisa dikeluarkan, tidak akan ada cukup darah untuk transfusi. Karena kehilangan darah yang berlebihan, pasien juga bisa mengalami serangan jantung. Yang lain di kapal rumah sakit juga tidak bisa melarikan diri. Tekanan mental Eun Jae semakin besar. Kwok Yun menghiburnya dan mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan dan menyembuhkan pasien. Dia akan mengurus sisanya. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut memeluk Eun Jae. Operasi dimulai. Pasien pertama membutuhkan transfusi darah. Kwok Yun meminta yang lain mendonorkan darahnya untuk pemimpin geng perawat menangis dan bertanya kenapa mereka harus mendonorkan darah kepada seseorang yang membahayakan hidupnya. Itu benar, tidak ada orang normal yang bisa melakukan itu. Tapi dalam pikiran dokter semua orang adalah pasien. Apakah dia rakyat jelata? Seorang raja atau orang kejam begitu saja? Para dokter dan perawat mendonorkan darah kepada pasien. Pada saat ini, kapten menemukan ponsel yang bisa memanggil polisi. Di meja operasi aorta pasien pecah, jadi tekanan darahnya turun dengan cepat. Kamu pikir Eun Jae sedang mempermainkan dan menodongkan pistol ke kepalanya. Semua orang takut dan panik. Kwok Kim meyakinkanmu bahwa jika mereka ingin menyelamatkan bos mereka dalam waktu 3 jam, mereka harus memberi dokter cukup waktu dan ruang.
dan operasi berlanjut. Jijol memegang hidupnya menyelamatkan ponsel di tangannya, sedang mencari bantuan dari luar. Tapi dia tiba-tiba ditemukan oleh preman itu dan menendang keras 2 kali. Markas di sisi lain tidak dapat menemukan lokasi kapal rumah sakit pada GPS. Jadi mereka memanggil polisi di pantai untuk datang ke tempat kejadian untuk memastikan situasi. Akhirnya, dengan usaha Konje, APRASI Pasin berhasil. Mereka meletakkan bolt di atas tandu dan membawanya pergi. Tepat saat Konje hendak bernafas lega, Wangu tiba-tiba mengancam akan melakukan onje dengan pistol. Dia mengatakan bahwa dia harus menjadi sandera, menyelundupkan bos melintasi perbatasan. Sekali onji diambil, itu pasti akan menjadi bencana. Saat ini, Kwoken langsung melangkah maju dan berkata bahwa dia memiliki banyak pengalaman dalam perawatan pasca operasi, siap menggantikan Onje. Tapi dia diusir oleh Kangmu. Onje melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia dengan cepat menyuruhmu untuk tidak memukul Kwakyeon. Saat dia berbicara, dia mengemasi obat dan peralatan menyusui. Saat ini, para preman di luar ditangkap oleh penjaga pantai. Kangmu tahu dia dengan cepat menutup pintu, memanfaatkan momen saat Kangmu tidak memperhatikan. Kwohyun mendorongnya keluar pintu. Kangmu berdiri dan menembaki kaca. Kangmu memecahkan kaca, membuka pintu dan masuk, bertekad untuk secara pribadi menghabisi Kwokyun dan Ongye. Kwokyun dengan cepat meraih alat pemadam api dan menyemprotkannya ke Kangmu. Kangmu sesaat tidak bisa membedakan arah. Kwokyun dengan cepat menarik Ongye keluar. Kangmu mengangkat senjatanya dan menembak Ongye. Di saat kritis, Kwokyun menggunakan tubuhnya untuk memblokir peluru untuk Ongye. Begitu saja Kwokyun jatuh ke pelukan Ongye, Kangmu juga ditangkap oleh penjaga pantai. Kwokyun segera naik ambulans, memegang erat tangan Kwokyun dan menyuruhnya untuk bertahan. Tapi Kwokyun mengalami koma. Dia dibawa ke rumah sakit, tetapi diberitahu bahwa ahli bedah sedang berlibur. Jadi mereka memutuskan untuk mentransfer dia ke Rumah Sakit Nasional Seoul. Tapi saat ini, Kwokyun tidak lagi bernafas, dan jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati sekarang. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Kwokyun adalah Unja, tapi dia menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan operasi pada bos gangster setelah lolos dari kematian. Dia kelelahan sebagai tambahan. Kwokyun adalah pria yang paling dicintai Onje. Yunus pasti tidak akan berkonsentrasi selama operasi, dan dia tidak bisa sepenuhnya tenang. Tapi saat ini hanya Onji yang bisa menyelamatkan Kwohyun. Setelah banyak ragu, dia memutuskan untuk mengoperasinya. Momen indah di antara mereka berdua terus muncul di benaknya. Onje telah menyakiti Kwohyun berkali-kali. Dia masih dengan sabar mendengarkan dan bersimpati padanya. Dia terus menyemangati dan memujinya. Onje secara bertahap jatuh cinta dengan ini. Pria berhati sangat hangat. Dian kekasihnya berbaring di meja operasi dan masih dalam kondisi kritis. Onje sedih dan meneteskan air mata. Tapi Onje harus mengoperasi untuk menyelamatkan Kwokyun. Rekan-rekannya merasa rendah diri dengannya ketika mereka melihat Onje yang begitu tenang. Dia benar-benar seorang dokter jenius. Dia sedang melakukan operasi pada orang yang dia cintai. Lancar, tapi mereka tidak tahu itu. Onje sangat gugup sehingga dia berkeringat. Sampai-sampai dia akan menangis. Tapi untungnya Kwohyun akhirnya perlahan membuka matanya. Onje tidak bisa menahan air matanya lagi, dan dia baru saja menangis. Kwohyun mengusap lembut air mata dari pipi Onje. Ini membuat Onje menangis lebih keras. 10 hari berlalu Onje tidak mengunjungi Kwohyun. Selama Kwohyun berada di rumah sakit, Onje merawat ayahnya sendirian. Keesokan harinya, setelah kembali ke kapal rumah sakit, Onje terus menghindari Kwohyun. Merasakan detak jantung dari jarak dekat, Kwohyun mengatakan bahwa mereka harus pergi berkencan. Onje tidak tahu harus berkata apa setelah mendengarnya. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Pemerintahan tiba-tiba memutuskan untuk menghancurkan kapal rumah sakit. Ibu prematur di kapal rumah sakit berteriak kesakitan. Dokter mendiagnosis itu tali pusar melebar dan membutuhkan operasi segera untuk mendorong bayi kembali. Kalau tidak, bayi itu akan mati. Meskipun Dr. Onjai adalah ahli bedah jenius, dia hanya berspesialisasi di bidangnya.
Dia tidak tahu apa-apa tentang kebidanan dan ginekologi. Karena kabut tebal di laut, penjaga pantai tidak dapat mencapai tempat kejadian dan membawa pasien ke rumah sakit. Dalam keadaan darurat, wanita hamil hanya dapat menjalani operasi di kapal rumah sakit. Onja hanya melakukan obstetrik dan ginekologi sekali, dan sangat tidak berdaya. Melihat ibu hamil kesakitan dan tidak nyaman, Onja tidak tahan akhirnya. Dengan dorongan kuakun, dia membuat keputusan yang ceroboh. Jadi Onji memberitahu ibu wanita hamil itu bahwa pasien perlu segera dioperasi. Saya Jack juga menjelaskan bahwa dia bukan dokter kandungan dan ginekolog, dan dia belum pernah melakukan operasi seperti itu sebelumnya. Tetapi jika dia tidak bertindak tepat waktu, baik ibu maupun anak akan mati. Operasi hanya bisa dilakukan atas persetujuan wali. Setelah mendengar kabar itu, sang ibu setuju dan menangis. Dia memohon pada Onja untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan putrinya. Jika putrinya sayangnya tidak selamat, dia tidak akan menyalahkan Onja. Setelah menerima persetujuan wali, Onji memulai operasi yang membuat stres. Anak berhasil dikeluarkan dari rahim ibu. Bayinya masih belum bisa bernafas. Kwokyun dengan sabar menggunakan larutan pembersih untuk menghilangkan penghalang dari jalan napas bayi. Barulah bayi itu memiliki detak jantung dan nafas. Sang ibu yang sedari tadi menunggu dengan cemas menghela napas lega. Bayi berhasil lahir dalam suasana hangat, dengan semua orang ibu dan anak juga dibawa ke rumah sakit besar. Hari berikutnya, Onje menerima telepon dari kantor polisi. Ternyata wanita hamil itu, dia telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan. Sekarang menggugatnya karena Eunja bukan dokter kandungan. Orang ini juga mengatakan bahwa Eunja memutuskan untuk dioperasi tanpa persetujuannya yang menyebabkan kelahiran prematur. Detak jantung bayi belum sepenuhnya berkembang, jadi bayinya harus tinggal di kamar steril. Tubuhnya juga rusak parah. Kebenarannya adalah itu. Onje telah menjelaskan konsekuensi dari operasi berkali-kali sebelum operasi dan mendapat persetujuan dari walinya. Sekarang dia dituduh seperti itu. Polisi berulang kali meminta Onje dengan keras jika ada orang lain yang terlibat untuk melindungi rekan-rekannya di kapal rumah sakit. Eunja menjawab bahwa dia melakukan semuanya sendiri. Kejadian ini dengan cepat menarik perhatian media. Mereka meminta Eunja jika dia adalah seorang dokter kandungan dan ginekologi dan bersikeras melahirkan bayinya untuk wanita hamil setelah berita itu. Sebagai tambahan, ke kapal rumah sakit terus memberikan gratis layanan pengobatan dan bantuan kepada pasien. Pemerintah memerintahkan kapal rumah sakit untuk menangguhkan sementara operasi. Eunja buru-buru pergi mencari ibu dan anak itu. Untuk menghadapi mereka, ibu tidak menyebutkan itu. Onji meminta persetujuannya. Putrinya bahkan lebih mendominasi, menyuruh Onje untuk pergi menemui pengacaraku jika kamu punya sesuatu. Onye tiba-tiba merasa sakit hati dan marah. Ketua Taipan kaya itu sangat marah. Dia dituduh hidup terlalu mewah. Jadi dia pindah ke rumah kayu tua yang bobrok. Tindakan ini hanya untuk menutupi mata semua orang. Itu semua untuk membuat akuisisi rumah sakit berjalan lancar. Dia untuk sementara menghentikan operasi rumah sakit kapal yang memberikan perawatan gratis kepada orang-orang di sekitar pulau dan kemudian diusulkan perawatan jarak jauh. Setiap orang di pulau itu memiliki komputer, tapi dia mengabaikan masalah yang sangat serius yang bisa berhubungan dengan kehidupan manusia. Begitulah cara seorang pria tua berusia di atas 50 tahun bisa menggunakan komputer dengan mahir. Apalagi ketika dokter merawat pasien, mereka harus terlihat mendengarkan. Mengajukan pertanyaan tujuan akhir Ketua Taipan adalah menjual sejumlah besar peralatan komputer untuk menghasilkan banyak uang. Untuk melakukan pekerjaan propaganda dengan baik, mereka mengarahkan kamera ke lelaki tua itu. Mereka menunjukkan lensia selangkah demi selangkah, dan kemudian mengedit videonya untuk menunjukkan bahwa orang tua itu benar-benar mahir dalam prosesnya. Berkomunikasi dengan dokter dengan lancar. Kwohyun terkejut melihat ini. Sungguh tidak masuk akal untuk mengatakan itu. Kereta rumah sakit berhenti menerima pasien. Jadi semua komputer tiba-tiba terputus dari internet. Semua pasien berkumpul di klinik kecil dari panti jompo untuk sementara waktu.
itu tidak bisa menangani terlalu banyak pasien sekaligus. Jadi mereka memanggil Kwak-yeong untuk meminta bantuan. Kwak-yeong dan timnya dengan cepat tiba di tempat kejadian. Pertama, mereka segera menghubungi terapis jarak jauh. Tapi dokter juga manusia dan perlu istirahat. Jadi mereka harus menunggu sampai dokter online. Setelah banyak bertanya, mereka masih harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan umum, untuk mencari tahu penyebabnya jika semua orang seperti ini tiba-tiba jatuh sakit dan harus menunggu dokter datang online. Sebelum menemui dokter, pasien pasti sudah lama meninggal. Dokter yang merawat juga berpikir bahwa metode perawatan jarak jauh ini tidak masuk akal, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa. Penyebab seluruh insiden ini adalah Eun-jae merawat ibu dan anak di kapal rumah sakit. Kemarin Eun-jae awalnya menjelaskan kepada walinya bahwa dia bukan dokter kandungan. Wali juga menyetujui operasi. Tiba-tiba mereka menyewa pengacara untuk menuntut Eun-jae. Eun-jae tidak sengaja ditemukan bahwa pengacara yang mereka cari sebenarnya adalah seorang pengacara tenaga kerja. Mengapa pengacara ini sekarang terlibat dalam perselisihan medis? Ternyata bahwa pengacara itu adalah penasihat hukum Taipan. Perusahaan ketua Hai akan berinvestasi di rumah sakit direktur untuk membangunnya menjadi rumah sakit besar yang dapat menerima lebih banyak pasien dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak uang. Direktur itu sejenak menjadi gila oleh uang dan tanpa perasaan memecat Eun-jae dari rumah sakit. Direktur lalu melihat rencana induk yang baru dirancang, rumah sakit besar dan banyak berpikir. Dia juga menyesal kehilangan seorang berbakat dan dokter hebat seperti Hunja. Pada saat yang sama dia juga memikirkan tentang masa depan rumah sakit besar. Sutradara mempertimbangkannya berkali-kali dan akhirnya direktur mengambil kontrak yang sudah ditandatangani untuk menemui ketua Taipan. Dia menyatakan keputusannya untuk meninggalkan rumah sakit besar. Proyek konstruksi yang diinvestasikan oleh ketua. Ketua mengancam dan memberitahu direktur bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Direktur ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan keluar pintu. Saat ini, direktur dengan tegas merobek kontrak dan melemparkannya ke udara. Wanita sakit itu memarahi suaminya karena berhenti dari pekerjaannya, lalu langsung muntah darah dan tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah. Dia tidak tahu namanya. Ingatannya berhenti pada 30 tahun yang lalu. Diagnosis awalnya adalah gagal hati akut. Organ dalam lainnya juga rusak. Dr. Eun-jae secara bertahap mengatur staf medis yang tepat untuk merawat pasien. Saat ini, sutradara muncul dan memarahi Eun-jae dan menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Eun-jae telah dipecat. Dia bukan lagi dokter di rumah sakit ini. Jadi dia tidak punya hak untuk memimpin siapapun dan merawat pasien. Alasannya adalah karena Eun-jae terlibat dalam gugatan sengketa medis. Dia masih dituduh sutradara memecat Eun-jae. Karena dia takut insiden itu akan mempengaruhi rumah sakit. Eun-jae meminta maaf kepada kapten karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Kepala perawat bernama Eun-jae untuk memberitahunya bahwa pasien mengalami gagal hati dan membutuhkan transplantasi. Dokter pengganti memberitahu Eun-jae di kapten. Hasil tes akhir, pasien hanya bisa hidup maksimal 3 hari. Ketika transplantasi memiliki tingkat keberhasilan hanya 30%. Kapten tahu bahwa kondisi istrinya kritis. Dia tidak percaya bahwa istrinya yang telah memukulinya kemarin tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Momen ini, pasien tiba-tiba mengalami kejang-kejang di sekujur tubuhnya dan berbusa di mulut dokter. Segera menyuntik pasien dengan obat penenang. Fenomena ini adalah kejang yang disebabkan oleh gagal hati. Juga menunjukkan bahwa pasien tidak akan hidup lebih lama lagi. Melihat istrinya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, kapten duduk sendirian di sudut. Selama bertahun-tahun dia berutang banyak pada istri dan anak-anaknya. Dia hanya memikirkan kapal rumah sakit. Dia merawat semua pasien yang membutuhkan perawatan, seolah-olah mereka adalah keluarganya sendiri. Sekarang dia hampir tidak bisa menjaga kapal rumah sakit. Istrinya akan meninggalkannya sendirian. Kepala perawat diam-diam mendengarkan. Kepadanya menceritakan semua kesedihan dan keluhannya. Dalam 30 tahun terakhir, dia telah menyelamatkan banyak orang dan banyak keluarga. Meskipun kepala perawat memberitahunya bahwa golongan darahnya sama dengan istri kapten, dia bersedia menyumbang
bagian dari hatinya untuk transplantasi. Dan dia bahkan bercanda bahwa dia tidak punya apa-apa. Tapi banyak hati Onje sekali lagi memakai mantel putih dan birunya dan pergi mencari sutradara. Onje memintanya untuk mengizinkannya melakukan operasi pada pasien, tapi dia tetap ditolak oleh sutradara. Di kamar rumah sakit, sang kapten terus bertanya pada Eun-jae jika dia ingin menyerah. Eun-jae hanya bisa diam. Pada saat ini sutradara tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia memerintahkan Onje untuk menyelamatkan istri kapten. Mendengar ini semua orang senang. Ternyata tadi malam, setelah banyak pertimbangan, direktur memutuskan untuk menghadapi kesulitan. Dengan semua orang kepala perawat berbaring di meja operasi, memberi Eun-jae acungan jempol untuk menyemangatinya. Sejarah operasi berjalan sangat lancar. In berhasil menyelesaikan operasi. Dia meyakinkan kapten dan anak-anak bahwa ibu mereka bisa hidup 30 tahun lagi. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan kepada media bahwa itu akan mengingat kapal rumah sakit yang memberikan pengobatan gratis. Semua orang hanya bisa melihat kapal rumah sakit perlahan menjauh, semakin jauh dan semakin jauh. Mereka semua merasa menyesal. Ini adalah yang paling terkenal di dunia, metode menyelamatkan bayi prematur. Kwok Hyun melepas bajunya dan dengan lembut menggendong bayi kecil itu dalam pelukannya. Hati besar secara ajaib membawa kehidupan ke hati kecil. Sang ibu bergegas untuk melihat adegan ini. Dia merasa sangat bersalah dan bertanya kepada dokter di sebelahnya, apa dia bisa menggantikan Dokter Kwok Hyun? Jawab dokter bahwa bayi itu masih berada di ruang steril. Selanjutnya sang ibu terkena pilek, jadi virus kecil akan membahayakan bayi. Ibu merasa sangat sedih setelah mendengar ini. Pertama, sebagai seorang ibu, dia tidak bisa muncul ketika anaknya sangat membutuhkannya. Kedua, dia merasa bersalah. Alasannya adalah kemarin dia telah mengajukan gugatan terhadap Onjae dan Kwak Hyun. Kapal rumah sakit juga ditangguhkan oleh pemerintah. Namun Kwak Hyun tidak menyerah untuk menyelamatkan anak itu. Karena kesalahannya sebaliknya, dia memberikan kontribusi yang besar agar anak itu bisa terus hidup dan rasakan keindahan dunia ini. Memikirkan ini, menyalahkan diri dan rasa bersalah sang ibu langsung membuncah. Sang ibu menangis. Sang ibu bertanya kepada dokter jika ada hal lain yang salah dengan cucunya. Dokter memberitahu mereka bahwa anak itu tumbuh dewasa, sangat sehat. Begitu dokter selesai berbicara, ibu dan anak itu berpegangan tangan dan menangis. Setelah keluar dari kamar rumah sakit, sang ibu meletakkan sepasang sepatu di tanah untuk putrinya. Dia mengatakan bahwa anak itu akan patah hati. Sang ibu juga merasa patah hati untuk putrinya. Setelah mendengar itu, putri menangis semakin kencang dan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tangan kecil anak itu menggenggam erat Onje. Perasaan indah ini sangat menyenangkan. Tapi saat itu sang ibu masuk dan memarahi, yang membiarkan dokter wanita jahat ini menyentuh anaknya. Dokter di sebelahnya mengatakan bahwa itu bukan salah Onje. Selain itu, Onje adalah seorang dokter yang berhak memeriksa dan menghubungi pasien. Onje dengan cepat menghentikan dokter. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Sebelum pergi, Ian pergi menemui ketua konglomerat dan memohon untuk mundur dokumen akuisisi rumah sakit. Tapi ketua memarahinya karena terlalu naif dan menyia-nyiakan kesempatan besar untuk menghasilkan uang. Tapi Eun-jae adalah seorang dokter, jadi dia hanya ingin menyelamatkan nyawa dengan sepenuh hati dan membantu pasien. Eun-jae mengingat kejadian itu, di mana putra ketua mengalami kecelakaan lalu lintas di pinggiran kota. Jika Eun-jae tidak datang untuk menyelamatkannya tepat waktu dan gratis, putra ketua pasti sudah lama mati. Ketua ragu-ragu hanya sesaat, lalu mengatakan bahwa Eun-jae tidak bisa mengubah apapun di dunia ini. Negosiasi berakhir di sana. Kapal rumah sakit di sisi lain ditangguhkan oleh pemerintah. Ketiga kapten muncul di depan kantor dan mengepung wali kota. Tetapi wali kota tetap berada di balik pintu tertutup dan diam-diam menyelinap pergi setelah pulang kerja. Pengadilan Eun-jae dengan cepat terjadi. Itu memutuskan karir Eun-jae sebagai dokter dan nasib kapal rumah sakit. Selama ibu dan anak terus menuduh Eun-jae kejahatan palsu itu, saat ini ibu dan putrinya tiba-tiba berubah pikiran, mengatakan bahwa mereka tidak menyewa pengacara ini. Ini semua atas dorongan ketua Taipan.
Perbuatan jahat ketua untuk menghasilkan uang. Diekspos ke publik. Melihat bahwa situasinya tidak baik, dia memakai topeng dan dengan cepat melarikan diri. Wali kota di sisi lain, yang berkolusi dengan pencatut, juga ditangkap diskors. KAPAL rumah sakit akhirnya kembali beroperasi normal. Di akhir film, semua orang kembali ke kehidupan damai mereka. Oonje juga melanjutkan perjalanannya sebagai dokter untuk menyelamatkan orang-orang. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya untuk menonton. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.